scam, money laundry. Yep, kata-kata itu yang sering diasosiasikan dengan NFT. Ah, ini mah permainan influencer. Orang-orang kayak kita mah mana bisa ikutan mainan NFT-an gini. Privilege. Ini yang disayangkan terhadap narasi NFT buat orang yang kurang paham terhadap NFT itu apa. Layaknya orang pertama kali dengar internet di tahun 1995. Everybody can have their own homepage, companies, wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing. Breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, radio ring a bell? Tapi sebenarnya apa sih NFT itu? Di YouTube udah banyak banget kan yang ngejelasin. Tapi orang terkaya di dunia malah ngatain itu NFT. Jadi ini tuh sebenarnya hype atau scam? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal sama kenal dulu, nama gue Agus Halim, dimana channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif membaca buku, mau itu kreatif negosiasi dengan klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya guys, karena serius kalian guys, itu ngaruh buat gue bisa sembah Dewi Algoritma. Gue hari ini tergerak setelah ngeliat komentar-komentar kalian terhadap konten gue yang NFT. Banyak banget dari kalian yang masih skeptis. Dan gue mempunyai empati dan gue pengen coba duduk sama kalian di sisi skeptis NFT. Dimana gue notice dengan perkembangan NFT di Indonesia, kayaknya semua kreator itu menjunjung tinggi NFT. Kayaknya ini the next big thing. Tapi apa benar? Sebelum gue mulai videonya, gue pengen share satu project yang namanya Metafluence. Metaverse buat influencer. Sebagai kreator yang suka ditekan gila-gilaan sama brand, menurut gue project ini masa depannya luar biasa kalau misalkan bisa dieksekusi dengan baik. Jadi mereka pengen coba bridging antara kreator, brand, dan influencer yang mereka bilang next level influence marketing. Mungkin kalian tidak asing dengan konsepnya, dimana banyak banget Web 2.0 yang pengen coba konsep yang sama. Tapi yang bikin Metafluence ini beda adalah jadi mereka pengen onboarding influencer di Web 2.0 dan memperkenalkan di Web 3.0 ada yang namanya Influence to Earn. Mereka sudah mulai dari tahun 2017 dan di saat pembuatan video ini ada 500.000 influencer yang sudah terdaftar di dalam platform tersebut. Ada 5.000 registered brand dan sudah menangani 1.600 global influencer campaign. Di Metafluence ini kalian bisa punya rumah yang dibilang Meta Hut. Ada event room juga buat kalian host party atau bahkan presentasi. Ada shopping room di mana kalian bisa jualan digital atau physical product dengan brand sponsorship. Dan pastinya ada NFT room juga. Kalian bisa showcase NFT kalian. Tapi seperti biasa, DYOR, do your own research. Dan sekedar sharing, Metafluence ini akan adakan IDO dan launchpadnya di tanggal 24 Januari 2022 ini. Buat kalian yang kepo bisa langsung cek aja langsung white paper dan roadmapnya. Kalian juga bisa cek media sosialnya mereka, link ada di deskripsi, mau Twitter ataupun Telegram. Dan seperti biasa, jangan FOMO, do your own research. Balik ke NFT, sisi pertama yang gue bahas bakal dari konteks kreator. Buat kalian kagak tahu, kehidupan gue sebelum pandemi ini adalah sebagai travel photographer. Dan menurut gue, NFT itu bener-bener ngubah hidup gue sebagai travel photographer. Apalagi di budaya timur yang apa-apa maunya gratis. Dan sambil berkembangnya zaman di Web 2.0, biasanya kalau kita mempublikasikan kita punya karya, kita cuma bisa dapat followers dan dapat likes. Dan di Web 3.0 ini, mendadak bisa ada orang yang apresiasi karyanya kita. Gue pribadi sendiri pas pertama kali pecah telur di OpenSea itu bener gila banget. Gue jujur merinding. Jadi kalau misalnya gue pakai topi kreatornya gue, menurut gue ini beneran zaman emas sebagai kreator. Karena ya mendadak ada jalan untuk kita bisa diapresiasi karyanya kita. Zaman dulu kan mana ada, orang mau mikirnya kalau misalkan lu mau berkarya, lu harus jadiin bisnis, lu harus jadi agency. Tapi kalau sekarang terlihat mungkin untuk kita jadi one of one artist. Walaupun ada aja angle terhadap hakinya, intellectual property-nya. Apakah orang-orang yang ngambil karya kita dan masukkan ke NFT itu, apakah bisa kita tindak secara hukum?
Apakah ada tujuan komersilnya? Bisa dipertanyakan, bisa diperdebatkan lebih tepatnya. Dan itu topi gue sebagai seniman. Gue coba lepas dulu topi seniman gue dan gue pakai topi skeptis ya buat gue duduk sama kalian. Protagonis NFT dibilang kita tuh early banget karena per hari ini cuma 0,1% dari crypto users yang punya wallet NFT. Jadi dianalogikan kayak kita ngomongin internet di tahun 1990-an. Gue kagak tahu kalian umur berapa, tapi gue inget aja dulu orang pada bilang, kagak mungkin lah gue mau belajar di online, gue mau handfeel kali, nggak mungkin gue online. Atau kagak mungkin lah gue masa nyari pacar di online bro. Gue ganteng gini ya gue langsung ngobrol, langsung. Tapi kita tahu akhir dari cerita orang-orang ini. Akhirnya belanja online dan akhirnya juga dating online. Dan beda dengan Web 2.0 di mana gue pernah ngobrol lebih detail di video ini, Web 3.0 ini kayak kompleks. Banyak banget jargon-jargonnya dari metaverse ke crypto, ke blockchain, ke NFT, semua dijadiin satu. Jadinya kalau misalkan orang kagak ngerti, kita tinggal ngomong, lu belum dapet. Jadi karena masih early, orang-orang bilang total addressable market itu besar banget. Kita belum ngomongin gaming. Karena seperti banyak hal begitu gaming bisa booming, gaming bisa adopsi massal, pasti yang lain bisa ngikutin. Peran antagonisnya apakah Web3 ini beneran decentralized? Contoh kalau kita ngomongin spesifik game itu kan ada product life cycle-nya. Kalau misalkan flop, apakah aset itu mempunyai interoperability dari game yang flop ke game berikutnya? Belum kalau programming language setiap game itu beda-beda kan? Apa yang membuat kita yakin bahwa NFT skin yang kita punya di game tersebut bisa memberikan kita uang di masa depan? Lalu diekspansi protagonisnya bahwa NFT itu bisa jadi kita punya social status. Dimana di zaman sebelum NFT, kalau kita mau ningkatin kita punya social status, kita butuh foto-foto kan, terus kita taruh ke Instagram kita. Dan itu gampang banget untuk fake kan. Tapi kalau misalnya di Web 3.0 ini ada digital ownership-nya kan. Jadi ketahuan digital aset tersebut punya siapa. Tapi kalau gue pakai topi skeptisnya gue, ya sebenarnya bisa aja sih tetap minjem kan. Dan bahkan kalau misalnya pasar ini makin mature, makin dewasa, mungkin ada juga meminjam digital aset tersebut. Mungkin. Banyak yang bilang NFT itu bisa memberikan utility seperti membership dan ticketing. Pertanyaan besarnya kenapa membership dan ticketing itu harus memakai NFT? Kalau ngomongin scam di Web 3.0 pun juga ada scam kan. Dan biasanya ini juga dikaitkan terhadap non-fungible-nya. Kagak bisa di-replaceable lagi. Kagak bisa tergantikan. Jadinya itu scarce, bikin orang tuh jadi FOMO. Tapi bener gak sih sebegitu non-fungible-nya? Yang non-fungible-nya tuh artnya atau smart contract-nya. Karena sepengertian gue, NFT itu cuma angka atau lebih tepatnya suatu tempat di dalam blockchain. Dan tempat tersebut kita asosiasikan dengan kita punya wallet. Dan di sini gue juga pengen klarifikasi, banyak orang yang ngomong kalau begitu kita upload dan minting itu udah live in the blockchain forever. Gue kagak pinter tapi kita coba cek bareng-bareng deh ya. Oke, jadi sekarang gue udah langsung ada di OpenSea-nya nih. Ada gue punya karya dan gue bisa cek detailsnya. Kontrak address-nya gue klik, gue bisa langsung cek kontraknya, gue klik create contract. Dan di sini kalian bisa langsung cek kalian punya token ID. Gue tinggal klik aja token ID-nya gue. Stringnya ternyata api.opensea. Dan kalau misalkan gue copy paste API ini, success false. Gue punya pemahaman setelah melihat ada api.opensea ini, berarti mereka itu tidak memakai IPFS. Di mana mereka punya centralized server di dalam OpenSea-nya. Jadi secara teknis, gambar itu masih mungkin bisa hilang kalau misalkan data center OpenSea-nya kenapa-napa. Karena kagak ada di IPFS atau di blockchain. Dan itu kan kalau misalnya orang minting dari OpenSea-nya, orang bisa minting dengan memakai IPFS dengan website-nya sendiri juga. Contoh yang BYC, kita cek, ini detailsnya, ini ada kontrak address-nya, gue klik, ada read contract, ada token URL-nya juga, gue copy token ID-nya. Dan ada nih stringnya, IPFS-nya. Dan kalau IPFS ini gue coba copy paste, keluar nih dari Cloudflare-nya bahwa ada nih image-nya apa, IPFS-nya apa, thread-nya apa, year-nya apa, segala macam. Dan itu bedanya orang kalau misalnya minting dari OpenSea yang orang-orang bilang decentralized tapi ternyata centralized juga kan. Dan di sini pun yang gue pengen sharing ke kalian adalah kalau misalkan secara teknis NFT itu adalah proof of purchase bahkan, atau analogi yang paling kasar itu cuma bond terhadap digital data yang ada di blockchain, dan tidak ada orang lain yang bisa ngeklaim digital data tersebut selain kalian. Jadi gue rekap, NFT at the core cuma hak ngomong bahwa kita ada di angka berapa di dalam blockchain tersebut. Gambar itu cuma visual representation-nya doang.
Poin berikutnya terhadap metaverse, dimana orang-orang bilang bahwa kita tuh udah hidup di metaverse, dimana kita lebih sering lihat kita punya handphone, abis itu juga serba digital, kita punya screen time juga luar biasa. Kalau misalnya kita kagak pakai kita punya elektronik, apakah kita bisa ngerjain kerjaan kita sekarang? Yang di sini gue kagak ada skeptisnya, kayaknya memang dunia kita menuju ke sana. Cuma pertanyaannya VR dan AR headset ini kapan bisa diadopsi secara massal? Karena jujur gue kagak kebayang sih kalau misalnya gue harus duduk seperti ini. Sure, you can put a TV on your nose. I'm not sure that makes you in the metaverse, You know, when I grew up, it's like, don't sit too close to TV, it's gonna ruin your eyesight. And now I got like TV is like literally right here. I'm like, what? Lalu banyak banget brand-brand besar sudah menuju ke sana. Dan menurut gue karena brand-brand menuju ke sana malah mendukung poin terhadap ini centralized. Dan dari sisi brand kenapa mereka menuju ke NFT, ya mereka lihat opportunity kan, kesempatan buat mereka ekspansi. Kalau bisa ekspansi dan align dengan mereka punya vision, kenapa kagak dikejar? Jelasnya kita tahu namanya blockchain teknologi ini memakan energi luar biasa banyaknya. Tapi banyak banget hal-hal lain yang membahayakan planet kita juga kan. Contoh paling gampang ya rokok, AC, air conditioner, AC. Di sini kalau gue pakai topi skeptisnya gue bukan berarti kagak ada diskusi yang bisa lebih produktif lagi kan. Bukan kita tunjukin data terhadap blockchain teknologi ngebahayain buat planet kita, lu malah kasih tahu hal-hal lain yang ngebahayain planet kita juga. Bisa lebih produktif kan sebenarnya kan. Bro, gue bingung bro, lu punya poin di video ini apa ya? Lu malah lempar-lempar pertanyaan ke kita. So, poin gue bikin video ini apa sih? Gue rasa topi skeptis itu butuh kita pakai untuk ada diskusi lebih produktif lagi terhadap iterasi NFT seperti apa yang beneran ngebantu hidup manusia. Karena kalau dilihat dari hari ini terlihat hanya cuma hype, art, dan gaming. Industri-industri apa sih yang sebenarnya bisa diaplikasikan dengan teknologi NFT ini? Contoh, apakah mobil? Physical mobil tersebut bisa di-attach ke smart contract? Apakah sebenarnya bisa diterapkan ke perusahaan untuk menjaga employee turnover buat orang kagak keluar masuk? Jadi orang begitu masuk ke perusahaan, mereka dapat NFT dan NFT tersebut pun bisa staking. Dan bahkan mungkin ada airdropnya dan beberapa utility terhadap perusahaan tersebut juga. But then again, gue kagak punya kredibilitas atau kapasitas untuk ngomongin legalitas terhadap inovasi-inovasi seperti ini. Jadi gue rasa gue bikin video hari ini untuk menjadikan kolom komentar sebagai forum diskusi kita terhadap NFT itu sebenarnya bisa dijadikan seperti apa sih yang ngebantu hidup manusia. Apa problem yang sebenarnya mau kita solve dari NFT ini? Atau jangan-jangan ini sebuah solusi, sebuah teknologi yang sebenarnya kagak butuh-butuh banget juga. Dan terhadap Web3 decentralized, kayaknya sih enggak ya. Terutama kalau misalnya kita ngomongin sekarang, satu website yang sangat diasosiasikan dengan Web3 yaitu OpenSea, ya kayaknya sih enggak banget ya. Menurut kalian emang sesuatu yang decentralized ada API yang kagak bisa dibuka? Tapi ya jelas make sense buat mereka karena mereka kan bisnis. Mereka kagak pengen orang-orang nge-scrap mereka punya data. So balik ke pertanyaan besarnya, NFT itu scam atau bukan? Gue bakal memberikan informasi dan kalian yang akan membuat keputusan untuk diri sendiri. Gue udah kasih tahu NFT itu apa. Itu hanya sebuah angka yang mempunyai representasi secara visual dan nilainya berbasiskan current owner bilang nilainya itu berapa. Bisa terjadi transaksi, bisa kalau misalkan ada yang mau beli. Gue coba recap semuanya dengan analogi yang lebih simple. NFT collection ada 100 nih koleksinya, dari angka 1 sampai 100. Dan dari setiap angka tersebut mempunyai representasi secara visual. Pada umumnya visual representation tersebut bisa diambil sama orang lain, habis itu mereka bikin koleksinya mereka sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan ada orang mau beli kalian punya NFT collection, yang mereka beli adalah numbersnya, angkanya. Nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 8, nomor 27? Yep, secara teknis kalian beli angka. Angka dari 1 sampai 100 itu beneran scarce dan unik. Tapi representasi visualnya itu bisa kagak unik. Bro, ini serius bro, NFT itu bukan copyright. Sekali lagi gue kagak pintar dan bukan gue punya kapasitas untuk ngomongin legalitas. Tapi yang gue baca kenapa NFT itu kagak bisa masuk ke intellectual property, karena fungsinya untuk representasi doang. Wow, seriusan bro? Gue tahu terdengar gila, tapi ini nih man-made juga kan. Dan essentially ini kan cuma kertas.
Dan di sejarah uang yang gue tahu, manusia tuh sempat value ini, metal. Karena shiny kan, kayak seakan-akan nih ada value nih karena metal gitu kan. Dan itu gue juga coba cocok logi ke sekarang. NFT itu seakan-akan kayak sesuatu yang shiny, kayak ada value-nya nih. Apakah kita sedang mengulangi sejarah manusia? Itu pertanyaan, bukan pernyataan. Dan itu juga premisnya buku Sapiens dari Yuval Noah Harari, di mana beliau klaim manusia itu suka bikin cerita fiktif untuk bisa berkoordinasi satu dengan lain. Dikasih contoh, uang ini adalah cerita fiktif. Ini kan dibuat sama manusia kan. Walaupun ini semua terdengar gila, tapi kalau kita lihat behavior orang di Web 2.0 seperti Instagram, TikTok, dan teman-temannya, sebenarnya behaviornya udah ke arah sana juga kan. Orang-orang yang mencari social status pengen meningkatkan mereka punya social currency dengan yang namanya followers. Dimana followers itu sesuatu yang abstrak kan, kayak nggak tahu di mana, atau lebih tepatnya ada di kantornya Facebook. Tapi bahkan ada yang mau beli followers kan, untuk meningkatkan social statusnya mereka. Bahkan ada orang pengen beli blue check mark untuk mendapatkan validasi mereka itu tanda kutip orang yang notable. Tapi jeleknya di Web 2.0, sesuatu yang digital dan abstrak ini kagak ada sertifikat digitalnya, kagak ada ownership-nya. Dan datanglah Web 3.0 dan mereka bilang bahwa sesuatu yang digital ini bisa ada sertifikat digitalnya juga. Lu bisa punya ownership-nya. I currently am unable to see a compelling metaverse situation, or Web3 sounds like more marketing than reality. Sebenarnya ada topi lain yang bisa gua ambil sih, yaitu topi trading. Tapi buat apa kita ngomongin kan? Seperti kita tahu, 90% traders kalah. Dan itu kenyataan, dan bahkan itu data dari stock market yang sangat stabil. Dan gue juga kurang ekspansi, yang namanya kripto itu kan sangat tribal ya. Kalau misalkan kalian sudah beli sesuatu, kalian tuh langsung maksimalis ke satu hal tersebut sampai kalian check out dari posisinya kalian, baru kalian jadi netral lagi. Kayak si Yuval ngomong, namanya manusia itu sangat tribal. Mereka bikin narasi sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, gue harap video ini merepresentasikan kalian yang memakai topi skeptis terhadap NFT ini. Tapi kalau kalian nanya ke gue sebagai seniman, gue berasa NFT ini beneran ngubah hidup gue. Sekali lagi, topi senimannya gue loh sebagai travel photographer. Gue gak pakai topi teknis gue atau pakai topi tradingnya gue. Bener-bener topi senimannya gue. Lu pikirin seumur hidup kita diminta karyanya gratis aja. Bro, gratis aja dong bro. Harga temen boleh gak bro? Masa foto-foto gitu doang, masa ratusan juta bro? Enggak lah bro lah. Tapi menyampingkan itu semua, kalau misalnya gue kagak distorsi dengan peran antagonisnya, gue sebagai kreator masih berasa ini tuh peluang yang luar biasa. Gue seneng banget ngeliat teman-teman kreator gue bisa dibayar dan diapresiasi karyanya. Sesuatu yang orang anggap abstrak ini akhirnya bisa mendapatkan hasil yang signifikan. Kapan lagi yang bukan siapa-siapa itu bisa mendapatkan kesempatan seperti ini? Kesempatan ya guys ya, bukan hasil. Karena kalau zaman dahulu untuk ngejual sesuatu yang digital itu sangat susah kan. Kayak gimana caranya, gimana verifikasinya. Dan mendadak sekarang ada teknologi yang ngebantu kita untuk jualan karya digitalnya kita. Walaupun gue tahu peran skeptisnya adalah lu harus jadi siapa-siapa dahulu. Tapi menurut gue yang bukan siapa-siapa juga bisa berhasil menjual karyanya. Gue kagak bilang gue sukses-sukses banget, tapi gue bisa. Dan dari situ pun gue juga support kreator-kreator lainnya di Twitter. Dan itu ekosistem kreator kan. Kita punya nature itu adalah untuk kolaborasi, saling support, komunitas. Makanya akhirnya bisa bootstrapping. So kalau kalian nanya gue bullish in this space as a creator. So ya, nextnya kalian mau video saya apa, tinggal komen aja di bawah. Mungkin sesuatu yang tidak berhubungan dengan kripto, biar gue punya video ada dinamikanya. Mungkin kalian pengen tahu gue punya morning routine, atau kalian juga pengen tahu gimana caranya gue mempersiapkan gue punya TED Talk. Apa aja, pokoknya sesuatu yang kreatif yang tidak berhubungan dengan kripto. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasinya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif.